Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saat ini izinkan saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 akan mempresentasikan sajian materi aksi nyata saya terkait dengan budaya positif. Namun sebelum itu, karena tentu suasana kita ingin bangun suasana yang gak tegang dan rileks, saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk berdiri dulu sejenak. Bisa berdiri? Oke. Nah, saat ini kalau saya sebutkan angka 1, Bapak Ibu majukan tangannya seperti ini, tunjuk 1. Oke. Kemudian jika saya sebut 2, Bapak Ibu bentuk angka 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika Bapak Ibu selanjutnya saya sebut angka yang sama, tapi bukan menunjuk jari, tetapi tubuhnya, kepala serta pinggul digoyangkan seraya membentuk angka yang saya sebutkan tadi. Itu fase kedua. Oke, kita bisa praktekkan. Siap. Oke, semua tangannya ke depan menunjuk 9. Bentuk angka 9. 1, 2, 5. Oke, sekarang semua pegang pinggulnya masing-masing. Sekarang menulis menggunakan kepalanya masing-masing. Ya, menulis diarahkan ke depan seraya ditulis sambil menggerakkan pinggulnya. Oke. 1, tulis pakai kepalanya. 2, oke. 3, 8. Semakin sudah. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus semua dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, saat ini untuk lebih berkahnya lagi materi kita pada kesempatan ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menegakkan hati dan tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan menjabah doa-doa kita. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Bapak Ibu, saat ini saya akan langsung masuk pada materi yang akan saya sajikan, yaitu terkait dengan eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep di sini saya akan lebih menitik beratkan pada materi terkait dengan disiplin, masih dulu tadi, terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa saya angkat ini? Tentu kita sudah banyak memahami tentang bagaimana kompetensi guru, bahkan mungkin bagaimana itu, apalagi kita saat ini familiar dengan istilah guru penggerak, ya, maka tentu nilai-nilai guru penggerak juga, ataupun selain dari nilai-nilai, mungkin peran guru penggerak juga sudah familiar kita terapkan di sekolah. Bahkan sebelum mungkin istilah guru penggerak atau yang lainnya kita sudah menerapkan di sekolah atau proses kita menjadi seorang pendidik di dalam kelas. Namun tentu dengan hadirnya, ya, kami pada saat ini, saya secara pribadi ingin mengerucutkan kembali terkait dengan peran-peran kita, ya, sebagai guru tentunya, tidak sekedar sebagai guru penggerak saja, tapi guru, karena guru penggerak di sini pada dasarnya semua kita yang statusnya sebagai guru adalah guru penggerak. Hanya saja perbedaannya, ya, posisi kita, ya, bagaimana bisa memperoleh predikat ke sana
tentu kita itu bisa saling berkolaborasi di dalamnya. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, apa itu disiplin? Saya mungkin tidak terlalu banyak menjelaskan di sini, namun saya ingin menggarisbawahi konotasi disiplin sebagaimana yang terjadi pada murid Socrates dan Plato, di mana dia menjadikan sebuah proses disiplin itu adalah pada proses pembelajaran. Jadi disiplin tidak sekedar ada pada lingkungan atau bidang-bidang ilmu, namun pada dasarnya di sini diartikan bagaimana disiplin itu pada proses seseorang untuk belajar. Sehingga ketika seseorang itu dalam proses belajar butuh disiplin. Oke, lanjut selanjutnya, Bapak Ibu. Apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang secara universal untuk kita pelajari? Di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan yang kedua selanjutnya yaitu bahwa nilai-nilai tersebut yang bersifat universal dan lintas bahasa maupun lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai kebijakan itu dia sudah mencakup seluruh aspek, mau itu pada lintas bahasanya, mau itu pada lintas bahasanya, maupun pada lintas agama maupun latar belakang seseorang, tidak kenal dia miskin kaya dan seterusnya. Lanjut, berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu bisa kita lihat sebagaimana yang disampaikan oleh William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984, bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki yang namanya suatu tujuan. Ya, sehingga pada dasarnya nilai kebajikan itu memiliki satu titik pusat di mana dia memiliki atau mempunyai satu tujuan dengan adanya kebajikan universal tersebut. Berikutnya bisa kita lihat, ini saya skip aja ya karena masih tentang terkait dengan ahli-ahli yang menyebutkan tentang nilai-nilai universal. Berikutnya nilai-nilai kebajikan sifatnya universal juga kita bisa dapat mencapainya dari setiap anak, khususnya anak-anak kita di Indonesia atau skopnya dari Kota Bima, khususnya di SMK 3, dengan mengkorelasikan profil pelajar Pancasila atau P5 kita. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa, ya, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan teori eksplorasi konsep yang kedua, yaitu terkait dengan apa itu motivasi, apa itu hukuman, dan apa itu penghargaan maupun restitusi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan dan ini saya butuh Bapak Ibu bisa membantu untuk pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Ibu. Pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Pertanyaannya. Tidak setuju. Iya, mohon dijelaskan Pak, kenapa tidak setuju? Jadi menurut saya hukuman itu bukan langkah untuk mendisiplinkan siswa, tapi justru malah ketika kita menghukum anak itu bukan menjadi lebih baik, tetapi karena dia misalnya takut untuk dihukum, malah dia menjadi minder, malah dia menjadi tidak percaya diri, merasa bersalah. Bisa juga dia karena ada anak ini sampai bisa bunuh diri dia karena misalnya hukuman malu, disuruh jalan jongkok. Mungkin karena ada kepribadian anak-anak tertentu yang justru malah melihat hukuman itu sebagai sebuah hal yang membuat dia malu, bahkan dia tidak berani menampakkan diri di depan teman-temannya,
malu di depan gurunya. Nah ini dampaknya mungkin nanti akan hilang gairah belajar, motivasi belajar, malah bisa jadi dia tidak jadi datang ke sekolah karena merasa bahwa hukuman yang dia dapat tidak bisa dia terima. Nah ini mungkin Pak. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak. Ada yang punya pandangan lain untuk pertanyaan nomor 1 atau sama semua? Oh ya, silakan Pak Fadlun. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin dari pertanyaan nomor 1, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya pribadi, kalau mengacu ke konsep yang kekinian, bahwa hukuman itu kan tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian untuk siswa kita sekarang. Kalau mengacu di agama juga kan ada dianjurkan juga untuk menghukum, tapi yang bentuk hukumannya seperti apa dulu? Kalau menurut saya pribadi, ketika anak melakukan kesalahannya, coba kita kembalikan ke agama. Seperti halnya ketika siswa tersebut disiplin masalah waktunya, terlambat, kita berikan hukuman berupa edukasi. Dalam arti kita mensarankan atau memberikan hukuman berupa menghafal ayat pendek ataupun pokoknya yang bermanfaat untuk perkembangannya. Saya rasa itu kan lebih bagus daripada kita menghukum yang lebih keras, daripada seperti apa yang di kebiasaan guru-guru kita dulu, berikan hukuman berbentuk fisik yang lebih keras, bukan lagi mendidik, tapi benar-benar merusak mentalnya. Maaf, mungkin seperti itu Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Fadlun. Oke. Kalau saya lihat dari dua respon guru-guru hebat kita, Pak Adi dan Pak Fadlun, punya kesamaan pemahaman terkait dengan pertanyaan nomor 1, bahwa sepakat ya, hukuman di sekolah. Beliau menyampaikan tidak setuju ya, tidak setuju hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Namun ya, seperti ada tambahan Pak Fadlun, menghukum boleh, tetapi diedukasi dengan sifatnya soft, mungkin lebih lembut gitu ya. Oke, kita tampung dulu, kita lanjut dulu di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, apakah ini kita setuju atau enggak setuju kalau ini? Ya, silahkan Kunjung, mohon mungkin berikan responnya. Kalau saya sih setuju dengan pernyataan yang nomor 2 itu Pak. Nanti mungkin untuk kedepannya dia ada punya rasa mungkin sedikit malu ya karena sering terlambat, terus mungkin kok capek ya rasanya untuk membersihkan, sedangkan kan kadang anak-anak itu di rumah itu kadang kan tidak semua yang bekerja. Misalnya disuruh kebiasaannya ada yang sapu rumah, mungkin di rumahnya itu jangankan sapu rumah Pak, malah dia tuh membuang sampah itu malah yang di pojok-pojok rumah dia sebagai orang tua gitu ya. Mungkin dengan pemberian hukuman berupa ini, anak itu mempunyai kesadaran lebih disiplin lagi. Oh, besok saya tidak terlambat supaya nanti tidak disuruh-suruh lagi untuk walaupun membersihkan halaman itu. Kadang kan saya juga sama anak-anak wali kelas saya sendiri, mereka tuh sukanya mengotori kelas gitu. Tidak ada waktu, besoknya saya minta tolong ke mereka dengan yang lebih sopan sebelum pelajaran dimulai. Alangkah bagusnya kan kebersihan merupakan sebagian daripada iman, itulah tagline-nya saya Pak ya. Mohon ditolong ibu guru sebelum pelajaran dimulai nanti pel dulu kelasnya supaya lebih bagus pelajarannya, nanti lebih menyenangkan untuk kalian. Oke, luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. Atau ada lagi yang mau memberikan pandangan yang berbeda atau punya kesamaan persepsi terkait hal ini, bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana? Sepakat ya semua ya, kita sepakat ya. Oke, luar biasa.
Oke, poin nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Mohon Bu Yayu mungkin bisa berikan tanggapan atau responnya untuk nomor 3. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Secara jangka panjang mungkin saya tidak setuju gitu, tapi secara jangka pendek mungkin untuk bisa diberikan, tetapi dengan harapan dengan kita memberikan penghargaan itu, kita berusaha tetap harus selalu memotivasi anak supaya dari dalam dirinya tuh ada kemauan untuk berubah. Jangan hanya karena ada penghargaan baru mau termotivasi untuk belajar, tetapi tidak ada keinginan dari dirinya sendiri. Jadi kalau menurut saya, kalau yang ini mungkin untuk jangka pendek bagus, tapi kalau untuk jangka panjang sepertinya tidak bagus gitu untuk dilakukan secara terus menerus. Jadi kalau menurut saya ini tidak setuju. Ya. Kita kasih Terima kasih. Oke, luar biasa tanggapan atau respon balik dari Bu Yayu. Terakhir, pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Ya, kalau tadi menghukum kita sudah ada yang jawab setuju dan tidak setuju. Sekarang coba kita lebih spesifikkan lagi antara hukum dan menumbuhkan kesadaran bersalahnya anak. Mungkin kalau kita menghukum gitu ya, ada perbandingan, tapi apakah kalau anak itu ditumbuhkan rasa bersalahnya juga bagaimana? Maka pertanyaan yang keempat ini, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum, setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oh, silakan Pak Adi, mohon dijelaskan. Karena dua-duanya ini sama-sama bentuk menghukum kalau menurut saya ya, Bapak Ibu. Jadi membuat anak merasa bersalah juga itu bentuk hukuman. Tidak hanya menghukum itu lebih ringan, tapi justru malah membuat merasa bersalah. Anak itu bisa menyalahkan dirinya, kemudian bisa depresi malah. Sampai pada titik mungkin yang Bapak Ibu guru PPPK bisa yang belajar tentang psikologi ini akan malah melihat justru pada anak-anak tertentu ini berdampak besar membuat rasa bersalah sehingga dia merasa menyalahkan dirinya, dan itu bisa kepercayaan dirinya rendah, bisa anak bisa menghukum dirinya dengan membunuh diri dan sebagainya. Nah, ini mungkin karena pada kasus anak-anak tertentu ini juga menjadi masalah besar. Makasih Bang. Luar biasa, kita kasih aplaus lagi untuk ya, oke, luar biasa ya. Jadi kita dalam hal memahami kondisi anak, baik dalam bagaimana kita memberikan hukuman atau membentuk kesadaran mereka untuk bagaimana merasa bersalah, ini juga tentu kontradiktif dari apa yang kita ketahui bersama, bagaimana yang telah disebutkan oleh Pak Adi. Nah, kesemuanya kalau kita melihat kembali dari poin 1 sampai poin 4, memang saya secara pribadi sepakat dari apa yang sudah Bapak Ibu semua sampaikan. Kita nggak setuju ya ketika hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Tadi sudah sebagaimana Pak Adi sudah sampaikan, efeknya, imbasnya ya sangat beresiko pada motivasi anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Begitupun selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif, ya ini sebenarnya yang kita berusaha untuk ada edukasi di dalamnya, ya bahwa hukuman itu tidak sekedar yang sifatnya fisik, ya maupun yang sifatnya verbal dan sebagainya itu sangat juga berpengaruh. Namun ini berusaha untuk mengedukasi, di mana anak-anak itu ya bisa tumbuh rasa disiplin di dalamnya gitu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Ini juga saya sepakat sebagaimana Pak Adi sudah sampaikan bahwa ini Bu Yayu tadi ya yang menyampaikan bahwa tidak sepakat karena dari sisi jangka
pendeknya dan jangka panjangnya. Oke lah kalau jangka pendek yang mungkin tidak berpengaruh besar, tapi kalau jangka panjang itu bisa berdampak buruk pada perkembangan anak dalam proses belajar mengajar di sekolah. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah juga saya sepakat, ini adalah tindakan yang keliru, ya, karena sama saja. Perbedaannya, kalau tadi sifatnya fisik yang atas, tapi yang bawah sifatnya non fisik, gitu. Tetap sama-sama berisiko pada tumbuh kembang anak dalam proses belajar mengajar. Kemudian berikutnya bisa ditanyakan dari Pak Juliatin. boleh. Apa yang Pak Juliatin mau tanyakan silakan. Maaf ya, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dulu di Pak Juliatin tadi, silakan. Ya, setuju dan tidak setuju poin 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang ingin saya bukan dipermasalahkan ya, karena langkah alternatif kan sebagai dampak positif, apalagi kita sebagai proses pembina dalam rangka untuk meningkatkan motivasi, terus kedisiplinan anak dan sebagainya. Kira-kira langkah daripada bentuk sikapnya sebagai tujuan daripada kurikulum perubahan itu untuk peserta didiknya yang lebih meningkat daripada motivasi itu kalau tidak ada efek jerak sebenarnya. Ini pemahaman saya kan, ya istilahnya mau kolaborasi dengan perbandingan dengan dibandingkan dengan hukuman anak itu ada yang sikapnya sebagai penghargaan dan sebagainya, kan jangka pendek dan jangka panjang itu kira-kira cara pendekatan atau langkah alternatif kita itu sebagai berjiwa positif lah bagi seorang pendidik itu untuk memberikan kira-kira motivasi apa sih sehingga kita itu untuk membantu para siswa itu untuk meningkatkan kedisiplinan mulai dari belajarnya untuk membagi waktu aktivitasnya efektifnya sebagai untuk penerapan dalam KBM itu sendiri. Cuma saya mempertanyakan langkah apa saja ya supaya untuk memberikan hukuman itu secara positif itu dalam bentuk sikapnya seperti apa supaya siswa itu benar-benar berubah. Untuk meyakinkan kita tuh sebagai konselor itu anak ini bisa berubah dengan alternatifnya dalam bentuk pertanyaan yang tepat itu apa ada langkah lain atau uang lain lah supaya bentuk daripada penghargaan dan motivasi terus permasalahan yang kita temukan di lapangan itu kan berbagai macam bentuknya. Contohnya saja kita pada saat mencari pagi ya, kenapa kamu terlambat? Karena pola agresif ini itu muncul ya pada setiap siswa mau bola malu Pak. Alternatif kejiwaan kita juga sebagai konselor juga kan nyaman dan tidak nyaman kan secara psikologisnya kan orang tidak paham. Nah, bentuknya secara positif kita itu sebagai konselor itu ini anak ini bentuknya kalau secara psikologisnya baik kan menurut orang lain. Kalau menurut kita sebagai konselor bentuk positifnya pola agresif inilah yang menggambarkan anak itu. Apakah bentuk motivasi itulah yang kita nilai? Apa tidak ada langkah-langkah alternatif yang lain lah untuk membina dan meyakinkan kita sebagai konselor itu bahwa bentuk daripada sikap itu bisa meyakinkan untuk merubah total daripada apa yang bentuk daripada pola agresifnya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Munyadin, mudah-mudahan lah untuk perbandingan ilmu dengan kolaborasi kan ya kita juga kan belum masuk pada ranah ini lah. Mungkin kita bisa berikan lebih kurangnya sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi. Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Juliatin, langkah atau tahapan apa yang bisa dilakukan jika kemudian kita diperhadapkan dengan konsep hukuman kepada anak, ya kan? Karena mau nggak mau, ya kondisi kita kadang dituntut untuk memberikan hukuman entah itu bersifat fisik secara langsung ataupun yang mungkin bersifat positif, ya. Namun kami mendapatkan ilmunya karena kita kan sebenarnya kalau berbicara tentang menerapkan hukuman kepada anak itu kan kondisional sebenarnya Pak, ya.
Namun pada teori ini berusaha untuk benar-benar menanamkan kepada semua kita sebagai pendidik untuk tidak memberikan hukuman yang bersifat fisik gitu. Nah, misalnya seperti katanya Pak Fadlun tadi, misalnya di dalam agama misalnya kan ada juga yang bersifat hukuman gitu. Namun kita kalau mendeskripsikan lagi hukuman itu berbeda-beda lagi namanya, apalagi namanya penempatannya. Misalnya kalau misalnya tentang dalil sholat misalnya, dalil sholat itu jikalau anakmu tidak mau pergi sholat, kemudian ajak dia, setelah kita ajak dipahamkan tentang sholat kan gitu. Baru jika itu semua tidak diterapkan oleh anak, nah dianjurkan kita untuk memukul bagian bawah kan gitu. Ini diantara konsep-konsep dalam Islam. Tapi kan terbangun dulu tadi itu, ditarbiyah terlebih dahulu anaknya, dibimbing atau dididik dengan baik dulu gitu, dipahamkan ibadah sholat ini maksudnya atau tujuannya seperti apa, fadilah atau utamanya bagaimana gitu. Itu kan proses. Nah, jika kemudian kita kaitkan dengan hukuman yang terjadi di sini, nah bukan hal yang baru untuk kemudian kita bisa mengalami kontradiktif dalam persoalan pendidikan kita di tengah anak-anak kita. Namun yang sebenarnya agar kemudian tertutup keran itu untuk pembiasaan kita menghukum secara fisik misalnya atau non fisik sekalipun, tertutup keran itu kita bisa mengedukasikan dengan hal-hal yang positif. Nah muncullah tadi itu ya, misalnya tahapan-tahapannya kayak tadi anak-anak disadarkan untuk memberikan hukuman yang mampu sebenarnya mendisiplinkan dirinya secara positif gitu. Nah itu maksudnya, paling tidak kesadaran mereka untuk, dan kalau saya menjabarkan lagi sepertinya akan multi tafsir lagi nanti penjabaran itu jika kemudian saya jabarkan satu persatu. Artinya dikondisikan dengan kondisi kita menghadapi anak nanti bagaimana, sehingga kan akan mudah. Guru saya yakin akan lupa memposisikan dirinya untuk hukuman apa sebenarnya, atau mungkin nanti sebenarnya materi kita ke depan kita akan lebih melihat mungkin bukan hukuman, mungkin ada manfaat lain yang bisa memberikan efek jerah. Kalau tadi kan Pak Juliatin sampaikan kita ingin menumbuhkan ada efek jerah, mungkin ada hal-hal positif lain bisa dimunculkan di situ, mungkin bukan hukuman gitu. Nah nanti akan kita dapatkan di materi selanjutnya Pak gitu. Nah kemudian tadi terkait dengan penghargaan sama juga ya, penghargaan kalaulah tadi Bu Yayu sampaikan tidak setuju dengan jangka panjang dan jangka pendek, Pak Jul kan masih bertanya jika penghargaan itu tidak ada gitu kan, nah otomatis kan ini bagaimana anak itu termotivasi dalam prosesnya gitu. Nah sama juga kan hukuman tadi mungkin ada konsep lain yang terbentuk agar kemudian istilah ini tidak terpakai, namun kita bisa memakainya untuk memudahkan aktivitas kita dengan mereka lebih baik gitu. Sama dengan tadi penghargaan, mungkin ada konsep lain yang membuat anak-anak itu sebenarnya tidak sekedar karena faktor diberi hadiah. Siapa tahu di saat ini kita nggak punya uang untuk memberi hadiah anak tertentu kan, tentu ini juga bermasalah pada pendidik atau institusi sekolah. Karena apa? Karena tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dalam hal penghargaan tadi, sehingga mungkin ada alternatif lain nanti. Insya Allah di materi selanjutnya bisa kita dapatkan Pak Jo. Oke, lanjut di slide selanjutnya ini saya ingin coba kembali tadi. Oke, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, gitu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya sifatnya itu eksternal, ya, dan akan ada faktor ketergantungan, gitu. Dia bukan faktor intrinsik tadi seperti yang kita pahami sebelumnya, tapi dia memiliki faktor eksternal, ya, atau ekstrinsik, gitu ya. Ya, nah ini kalau dilihat dari dampak pemberian penghargaan, dan ini menurut Altikon tahun 93. Lanjut berikutnya. Dihukum oleh penghargaan, ternyata pada dasarnya penghargaan juga itu adalah bentuk hukuman gitu ya. Kita mau mengatakan itu adalah penghargaan, ternyata
penghargaan juga itu adalah hukuman sebenarnya. Kenapa? Ya, karena dia tadi benar disampaikan oleh Bu Yaya tadi, itu dilihat dari jangka panjang dan jangka pendeknya. Ya, karena bisa saja penghargaan dan menghukum itu malah menurunkan kualitas. Kalau tadi kan di atas itu jangka panjang penghargaan juga merusak hubungan juga. Kemudian penghargaan dan mengurangi ketepatan seperti mematikan kreativitas. Dan yang terakhir adalah penghargaan juga tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi kepada diri seseorang maksudnya. Oke, sehingga di sini Merdeka Belajar selanjutnya bahwa bentuk program dari kebajikan yang kita butuhkan adalah apresiasi, Pak. Jadi Pak Juliadi, kita bukan mengharapnya adanya penghargaan. Sebenarnya lebih bagus ketika kita belajar dengan anak-anak itu adalah apresiasi. Contoh misalnya kayak tadi, saya misalnya apresiasi itu banyak versinya. Misalnya pada saat anak berbicara boleh kita kasih aplaus, atau boleh berikan kata-kata yang hikmah. Kayak Rasulullah itu ketika ada sahabat Nabi gitu ya, ada sahabat Nabi yang melakukan aktivitas yang baik, Rasulullah itu memberikan penghargaan, memberikan apresiasi. Nah, apresiasi itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena akan memudahkan seseorang itu selalu tumbuh kesadaran untuk mau berkembang. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat apresiasi, karena dia berupa pengakuan nanti yang bisa diterapkan pada proses pendidikan itu. Lanjut, sehingga benar ya yang disebutkan oleh Ki Hajat Dewantara, kenapa menumbuhkan sisi-sisi pendidikan yang merdeka itu agar apa? Agar tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi mampu mengontrol diri sendiri. Merdeka itu berusaha untuk itu sebenarnya proses pendidikan kita. Lanjut, berikutnya yaitu tindakan guru. Nah, di sini silahkan lihat Bapak Ibu, tindakan guru terhadap kasus. Di sini ada 7 kasus, ya. Di sini ada 7 kasus. Kasus yang pertama, mungkin saya mulai dari Bu Jumiati. Bu Jum, kasus 1 ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Oke. Pak Fadlun, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini kita sebut hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu konsekuensi. Konsekuensi. Tapi kita harus melihat lagi. Ya. Kalau kondisi anak sedang tidak sehat, kita nggak bisa menyarankan untuk lari seperti ini kan, mungkin ada cara-cara yang lain yang lebih ringan. Ya. Jadi kita harus melihat dulu anaknya seperti apa kondisi kesehatannya. Apakah dia ini sehat dalam kondisi fisiknya ataupun mentalnya, kita harus lihat dulu. Pokoknya konsekuensi ya. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah konsekuensi. Oke, kita tampung dulu ya. Lanjut, mungkin Pak Juliadi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini, Pak? Konsekuensi. Karena tidak menggunakan masker, sehingga konsekuensi dia masuk ke hukuman. Mana yang benar jadinya, konsekuensi atau hukuman? Berarti kalau murid diminta berarti konsekuensi maksudnya. Konsekuensi ya, bukan hukuman. Oke. Lanjut, Pak Den, pertanyaan keempat mungkin bisa dibantu Pak Den. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga, karena kan dia sudah mengganggu pekerjaan temannya, akhirnya kan dia harus menggantikan yang sama.
Oh gitu, oke, luar biasa ya. Oke, kita tampung dulu. Ibu mungkin bisa bantu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, hukuman. Oke, luar biasa ya. Kita tampung dulu, saya ulangi lagi bahwa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman, Bu ya. Oke, mungkin Pak Adi nomor 6 bisa dibantu meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, oke, luar biasa. Kita tampung dulu. Terakhir Bu Yayu. Ya, soal nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi? Tergantung kalau menurut saya. Ya. Kalau dia belajar PJOK-nya di lapangan basket, mungkin itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau dia belajar PJOK-nya di dalam kelas, itu termasuk hukuman. Jadi saya ini nggak tahu nih dia ini lagi belajarnya di lapangan apa di Pak di kelas. Jadi saya bingung Pak. Kalau memang dia belajarnya di lapangan olahraga itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau dia belajarnya di dalam kelas maka itu termasuk hukuman. Oke, luar biasa. Kita tampung dulu ya. Jadi dilema ini Bu Yayu ini mau milih konsekuensi atau hukuman gitu ya. Oke, slide selanjutnya bisa dilihat Bapak Ibu. Sebenarnya ini jawabannya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi ini semua jawaban dari pertanyaan kita tadi. Iya. Kok bisa ya? Ya. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa dia hukuman? Karena ada unsur mencatatnya. Dan ini yang sifatnya adalah sesuatu yang berat untuk menjadi aktivitas seseorang, aktivitas normalnya kan, gitu. Kemudian berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Kenapa? Karena lari mengelilingi lapangannya ini, gitu. Kemudian murid diminta push up 15 kali, push up 15 kalinya ini, gitu. Maka dia masuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa bukan hukuman? Kenapa dia masuk konsekuensi? Karena ada menggantikan kertas. Kenapa menggantikan kertas? Ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dia yang sudah dicoret-coret tadi punya temannya. Jadi dia masuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa? Karena dia membersihkan tumpahan air tadi. Kok pada kapan kondisinya? Karena dia tersenggol saat belajar. Jadi konsekuensinya di situ. Dia cukup membersihkan tumpahan airnya. Jadi dia bisa kembali mungkin belajar lagi gitu dan seterusnya. Tidak begitu berat dengan yang sifatnya hukuman. Dan yang selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Kenapa hukuman? Karena tidak mengenakan sepatu seharian kasihan. Bukan aktivitas normal dia dalam beraktivitas. Ini tentu ada hal yang kurang dari aktivitas normal atau tidak biasa dari aktivitas normalnya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, sebenarnya Bu Yayu tadi itu sudah luar biasa juga ya, sudah memberikan pendekatan gitu ya. Kenapa dia konsekuensi? Padahal lari mengelilingi lapangan basket 2 kali gitu, ya. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK gitu. Nah, sebenarnya di sini bisa saja kenapa dia masuk konsekuensi Bapak Ibu? Karena di sini kondisinya dia tidak berada pada proses pembelajaran di lapangan. Kayak tadi Bu Yayu bilang, jika ini terjadi di dalam kelas, maka dia masuk konsekuensi. Karena kan pelajaran sekarang ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek outdoornya di luar. Jika dia di luar, jadi pada saat proses pembelajaran basket misalnya atau lapangan basket, tapi dia dihukum
dia disuruh mengelilingi lapangan, berarti hukuman itu karena dia berada di lapangan. Tapi kalau berada dalam proses pertanyaan ini, dia masuk konsekuensi karena tadi itu. Berarti Ya. perbedaan itu terletak antara fokus daripada tujuan aksinya. Ya, apakah dia masuk kategori hukuman atau konsekuensi? Gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang penting kita terapkan di sini, bagaimana sebenarnya memahami hukuman dan konsekuensi. Gitu. Karena kita bisa memetakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi. Gitu. Tadi kan Pak Jul sempat nanya. Nah, maka ini diantaranya kita bisa memahami, memetakan mana nanti hukuman, mana nanti yang namanya konsekuensi. Gitu. Bisa direspon Pak Jul ya, maksudnya tadi kan dari pertanyaannya. Oke, luar biasa Pak Jul. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada slide kita yang berikutnya, apa itu restitusi, gitu kan? Nah, restitusi di sini sebenarnya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu bermakna ganti kerugian atau pembayaran kembali atau penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa atau penyusuan spontan kepada bayi yang dengan badan sudah kepala keluar dalam rahim atau dalam arti ilmu kebidanan itu sungsang ya, jadi posisi terbalik gitu. Nah, ini kalau secara penjelasan dari KKBI apa itu restitusi. Berikutnya kalau pada umumnya ya restitusi itu, silakan lanjut. Ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita tanya apa itu restitusi dan kenapa ada istilah dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada restitusi, segitiga restitusi dan sebagainya. Nah, ini diantara pengertian yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut di slide berikutnya. Sudah ya? Ya, lanjut di situ. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka, ya, seperti mungkin mau menjadi tujuan mulianya, mau menjadi apa gitu. Jadi ada proses perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain, itu maksudnya. Kenapa tujuan atau proses restitusi itu menjadi tujuan yang sifatnya kolaboratif. Lanjut di materi selanjutnya, ini adalah ciri-ciri restitusi itu sendiri. Yang pertama, ciri restitusi itu adalah belajar dari kesalahannya, ya, bukan menebus kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, dan juga menawarkan bukan memaksa. Itu restitusi. Yang keempat, restitusi diri dengan cara yang terbaik, tidak serampangan, tidak semrawut gitu, ya. Kemudian yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Ya, dia tidak saja ini berbanding terbalik dengan istilah kita dengan paranoid ya. Paranoid itu dia memandang orang lain itu tidak ada benarnya kecuali dirinya gitu. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, yaitu. Kemudian yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan pada tindakan, dan yang berikutnya berfokus pada solusi gitu. Dan yang ke-9 terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak ditetapkan pada kelompok itu, tapi dia berusaha untuk bisa kembali pada habitat.
agar dia bisa mewarnai keadaan yang sebelumnya mengalami kesenjangan atau gap. Lanjut, berikutnya yaitu eksplorasi terkait eksplorasi konsep terkait dengan keyakinan kelas. Ya, nah, ini saya singkat-singkat agar kemudian kita lebih banyak yang bisa kita diskusikan nanti. Nah, mengapa tidak peraturan saja, bukan kemudian harus keyakinan kelas? Nah, mungkin ada pertanyaan, ada mungkin Bapak Ibu yang bisa jelaskan apa sih perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Karena kan kita mungkin lebih kenal di saat-saat ini adalah peraturan kelas. Jadi mungkin keyakinan kelas ini tidak begitu banyak kita pakai mungkin. Atau mungkin ada sebagian guru pakai dengan istilah keyakinan kelas. Gitu. Nah, kita ingin ingin mengarahkan dulu pandangan kita tentang keadaan kita di dalam kelas bersama anak. Apakah kita mau memakai istilah keyakinan kelas atau peraturan kelas, atau mungkin kita menganggap berbeda itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, mungkin saya butuh penjelasan dari Bapak Ibu terkait dengan hal itu. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu? Silakan, Pak. Oke, kalau peraturan kelas mungkin yang saya pahami Pak Amul, peraturan itu lebih mendikte sebenarnya, lebih mendikte dalam pengertian guru menuntut murid untuk melakukan ini, kalau tidak melakukan ini maka ini sanksinya. Maka itu peraturan. Jadi lebih cenderung itu perangkat aturan itu didesain atau dibuat oleh gurunya atau sekolah dalam konteks ini, konteks sekolah. Sementara kalau keyakinan ini berangkat dari apa yang dia yakini, yang murid yakini dari kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal, misalnya menghormati, kemudian jujur, bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati, menghargai misalnya. Nah, itu mungkin yang kemudian dia yakini. Kenapa harus menghormati orang lain? Kalau saya tidak menghormati orang lain juga tidak menghormati saya, bagaimana perasaan saya? Jadi itu berangkat dari keyakinan dia bahwa itu sesuatu hal yang baik yang harus dia lakukan. Jadi kebaikan-kebaikan atau yang kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya universal menjadi sesuatu yang baik yang harus dilakukan. Nah, kalau keyakinan ini lebih mendasarnya siswa diajak, murid itu diajak untuk memahami bahwa itu adalah diyakini sebagai sesuatu yang benar, dan kalau dia tidak melakukan atau melanggar itu berarti dia melanggar nilai-nilai kebenaran universal yang dianut oleh orang pada kebanyakan. Nah, itu kalau peraturan mungkin dia hanya takut pada aturan. Kalau keyakinan ini lebih proses untuk menyadarkan dirinya bahwa itu adalah kebutuhan dirinya yang juga harus dia lakukan, dan ketika dia tidak melakukan atau melanggar itu adalah sesuatu hal yang salah dan dia bisa mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Demikian Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Ali ya yang sudah memberikan responnya terkait dengan apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Nah, lebih dan kurangnya apa yang sudah Pak Ali sampaikan sudah menyamakan persepsi kita mana itu peraturan kelas dan mana itu keyakinan kelas. Namun saya ingin bagaimana kita memahami bersama kenapa kita butuh keyakinan kelas. Kalau mungkin peraturan kelas sudah biasa mungkin Bapak Ibu sudah biasa karena itu sudah menjadi sesuatu kebiasaan yang terjadi di setiap keadaan-keadaan kelas yang selalu dibuat peraturan maupun tata tertib gitu kan. Nah, kenapa keyakinan kelas ini kita butuh? Ya, ini kan pertanyaannya. Kalau peraturan biasanya Bapak Ibu dia lebih kadang bersifat kalimat-kalimat negatif yang diangkat. Misalnya tiba-tiba saja kita membuat peraturan dilarang memanjangkan rambut misalnya, ini kan peraturan kelasnya, gitu. Atau dilarang buang sampah di dalam kelas, itu kan peraturan kelas. Gitu. Namun keyakinan kelas ini kita berusaha memunculkan ya nilai-nilai yang sebenarnya diyakini sebenarnya, ya sehingga
ketika keyakinan kelas ini lebih pada proses kalimat-kalimat positif nantinya. Misal contoh pada tidak membuang sampah sembarangan tadi, ya. Mungkin kalau keyakinan kelas, ya boleh saja. Kira-kira apa Bapak Ibu? Jika kita membuat kalimat positif menggantikan kalimat negatif yang tidak boleh buang sampah di dalam kelas, kira-kira apa? Yang Nah, luar biasa Bu Yaya. Kita kasih aplaus buat Bu Yaya. Nah, ini satu keyakinan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya, ya. Daripada tadi ketika kita menggunakan kalimat negatif tidak boleh atau dilarang, gitu ya. Tetapi kalau kita memakai keyakinan kelas, itu lebih ke kalimat-kalimat positif nanti kita pakai. Dan kalimat-kalimat itu berupa keyakinan. Nah, dalam proses seseorang beragama pun itu al-yakin itu satu konsep yang penting untuk ada pada seseorang yang beragama. Agama apapun dianjurkan untuk yakin kepada Tuhan mereka, gitu. Nah, keyakinan kelas itu berusaha begitu, gitu. Kalau peraturan, kadang juga ada kecolongan anak-anak itu untuk melanggar. Ada muncul istilah kita peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Kadang anak-anak kita itu buatnya kayak gitu, diplesetin kayak gitu, peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu. Akhir ujung-ujungnya memang tidak ada peraturan yang mereka indahkan, dilanggar semua, ya. Belum lagi ada istilahnya mereka tambah lagi embel-embel di belakangnya, kan ada jalan pintas Pak Guru. Ditambah belakangnya karena jalan pintas dianggap pantas, gitu. Karena apa-apa pintas, gitu. Kan katanya, iya Pak Guru kan pintas, tinggal buang sampah di jendela ini, jendela daripada saya harus ke tempat sampah jauh sekali, gitu, atau apa. Ini mereka menjadikan satu identitas negatif itu untuk mereka terapkan. Nah, ini tidak baik. Tapi kalau keyakinan, kesadaran mereka itu muncul sesadar-sadarnya dan tidak akan untuk melakukannya, tidak akan meninggalkannya. Kalaupun mereka melakukannya, mereka akan merasa diri untuk bertaubat akan perbuatannya. Itu sebuah keyakinan. Kita kan tidak mungkin kita kan maksum diri kita. Maksud maksum di sini bersih diri kita. Bisa saja terhindar, ya, tiba-tiba kita makan permen kan kecil, bungkus saja kecil, tapi bisa saja kita buang juga sembarangan tempat, gitu. Karena kita anggap ini sesuatu benda yang kecil, sehingga bebas kita untuk membuangnya. Tapi hal yang sepele, padahal kan orang bilang bahwa gunung yang besar itu terbentuk dari batu kerikil yang kecil. Artinya apa? Jangan kita sepelekan hanya karena sampah kecil, tapi pada dasarnya sampah-sampah kecil juga akan menumpuk menjadi besar seperti sebesarnya gunung. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya berusaha untuk memahami apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas, gitu ya. Lanjut di slide berikutnya. Nah, ini di antara peraturan dan keyakinan kelas. Ya, biasanya peraturan itu selalu kembalikan ke buku atau ke tempatnya, gitu kan? Kembalikan buku ke tempatnya misalnya, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, gitu. Atau dilarang mengganggu orang lain, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya yang keyakinannya itu adalah tanggung jawab, gitu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya kita pakai buku, itu kan ada rasa tanggung jawab kita, gitu. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti di situ ada saling menghormati, gitu, antara diri kita dan orang lain. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini peraturan. Tapi kalau kita jadikan ini adalah keyakinan kelas, kalau ini kita jadikan adalah keyakinan kelas, dia berupa komitmen pada tujuan atau berkomitmen, kan gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, artinya di sini kalimatnya negatif dan butuh kita positifkan menjadi satu keyakinan. Itu artinya keselamatan atau menghormati orang lain, gitu kan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, artinya ini adalah kan kesehatan, gitu. Kan kesadaran kita untuk sehat nih ceritanya, gitu. Ini harus kita yakini, gitu. Kita kan kalau mau mengkonsumsi narkoba, artinya perlu kita yakini dengan apa? Wah, itu adalah bentuk kesehatan yang perlu kita jaga. Kemudian berikutnya bergantian atau menunggu giliran,
Ya, ini berarti menghormati orang lain atau kesabaran, kan gitu. Kemudian gunakan masker juga sama. Ini kan adalah kesehatan, bentuk proteksi diri kita agar selamat dan peduli, kan gitu. Ya, tidak sekedar menjaga masker atau menggunakan masker, tetapi bentuk kesehatan, keselamatan diri dan juga kepedulian kepada orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor, gitu kan. Ini mengandung juga kalau keyakinan kelas nilai kebajikannya, yaitu keselamatan, keamanan, bahkan kepedulian, kan gitu. Nah, Bapak Ibu, sementara ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana materi yang bisa saya sajikan untuk sementara. Apa yang saya munculkan pada teori saat ini hanya untuk menyamakan persepsi kita bagaimana tindakan kita kepada anak-anak kita, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita sehingga anak-anak itu terbentuk budaya positif dalam proses belajarnya dengan kita. Nah, di akhir dari materi yang bisa saya sampaikan ada yang materi refleksi yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu sebagai bentuk akhir closing dari materi kita pada kesempatan ini. Pertanyaan pertama, ya, dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, bagaimana Bapak Ibu guru dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk menerapkan segitiga restitusi tadi atau restitusi secara efektif, ya. Kalau segitiga restitusi tadi itu seperti yang kita pahami tadi kan ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas tadi itu seperti yang kita pahami dari materi sebelumnya, yaitu kita berusaha menstabilkan masalah yang ada pada anak kita. Kemudian memvalidasi kesalahan yang terjadi di dalamnya. Ya, apa yang terjadi pada kondisi anak itu perlu kita validasi, ya, tingkat kesalahan yang ada pada kondisi anak. Dan yang ketiga, yang disebut ketiga restitusi tadi, sebagaimana tadi yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu menanyakan keyakinan masalahnya. Ya, kan misalnya contohnya Bapak Ibu tadi sudah kita dapatkan seperti pada materi sebelumnya, yaitu jika anak bolos, ya, atau anak tidur di dalam kelas, gitu kan masalah buat kita. Gitu. Tadi kita sudah dapatkan materi sebelumnya terkait dengan hal itu kan. Nah, itu semua kira-kira nanti saya butuh untuk jawaban Bapak Ibu, ya, terkait dengan pertanyaan pertama untuk kita refleksikan. Kemudian yang kedua, bagaimana guru dapat melibatkan orang tua dalam proses restitusi tadi, gitu. Nah, apa peran orang tua dalam mendukung penerapan segitiga restitusi di rumah, gitu. Ini perlu ada korelasi antara sekolah, unsur sekolah, ya, atau warga sekolah dengan pihak orang tua, gitu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini saya butuh nanti dicatat saja Bapak Ibu di kertasnya dan nanti bisa diserahkan ke saya untuk jadi refleksi materi kita yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini Bapak Ibu, terima kasih sudah membersamai dari diskusi kita dan materi-materi yang sudah kita sajikan pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya, untuk lebih tentu berkahnya pertemuan kita pada kesempatan ini, mungkin ada closing statement dari peserta terkait mungkin yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Ada mungkin satu Bapak Ibu yang bisa memberikan closing statementnya dari materi yang sudah disampaikan. Pak Adi, silakan. Oke, terima kasih Pak Mul sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Kita sekarang menjadi menyadari bahwa menciptakan budaya positif itu adalah bentuk peran yang harus kita lakukan di sekolah. Karena kita juga adalah merupakan bagian dari sekolah, maka kita termasuk elemen penting di dalam sekolah menggerakkan ini. Karena kita guru yang bisa dengan keteladanan yang kita contohkan
ternyata mampu bisa menjadi contoh terbaik atau contoh hidup bagi murid-murid kita. Demikian pun yang tadi budaya positif, bagaimana upaya menjadi menjadikan disiplin itu sebagai sesuatu hal yang penting. Maka upaya-upaya yang bisa kita lakukan sebagaimana disampaikan Pak Mo tadi, mungkin segitiga restitusi itu menjadi salah satu upaya yang bisa diupayakan oleh Bapak Ibu guru. Selain kita tadi sebagaimana disampaikan Pak Mo, penting memahami kebutuhan dasar manusia, kemudian psikologi anak, dan bagaimana cara kita berperan atau posisi kontrol apa yang harus kita mainkan atau miliki, yang harus kita perankan ketika mendisiplinkan siswa maksud saya. Itu ya mungkin ya gambaran yang bisa saya petik dari apa yang disampaikan Pak Mo, dan penting kita di dalam proses itu membangun kolaborasi untuk semua. Jadi budaya positif ini tidak bisa kita sendiri yang melakukan, tapi keterlibatan seluruh elemen-elemen yang ada di sekolah kita, guru, kepala sekolah, murid, bahkan mungkin orang tua dan mitra kita libatkan di dalam proses ini. Demikian mungkin Pak Mo, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Adi, Bapak Ibu. Oke, luar biasa dari apa yang sudah Pak Adi sampaikan sebagai closing statementnya di materi kita pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya saya dari calon guru penggerak angkatan 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru, khususnya yang saat ini memfasilitasi seluruh kegiatan saya secara pribadi, Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Jainuddin SPDM yang luar biasa mendukung saya selaku dari calon guru penggerak. Sangat bersyukur dengan supportnya beliau sampai saat ini saya bisa memaksimalkan seluruh potensi saya untuk bisa mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Dan sebagai akhir dari yang bisa saya sampaikan, sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru SMKN Negeri 3 Kota Bima, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.